RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Salam olahraga. Kontingen Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menurunkan 4 petinjunya dalam babak semifinal yang berlangsung pada hari Minggu 10 Oktober 2021 di Gor Cendrawasih Apo, Kota Jayapura berhasil meloloskan 3 atlet ke babak final. 3 atlet tersebut adalah Angelina Niis di kelas 45 kg putri, Erniati Ngongo di kelas 57 hingga 60 kg putri, dan Mario Kali di kelas 46 hingga 49 kg putra. Yudit Monino gagal di semifinal dan meraih medali perunggu. Sementara itu dari cabang olahraga tarung derajat yang berlangsung di Kabupaten Mimika pada tanggal 10 Oktober 2021, petarung NTT Yosef Amormius yang bertarung di GSG Emenewe Yawere juga melaju ke babak final. Pantauan RRI langsung di Gor Cendrawasih, Jayapura, Papua, petinju NTT yang turun pertama di babak semifinal, Angelina Niis, mampu mengalahkan Meterina Nenohai asal Sumatera Utara di kelas layang ringan 45 kg Elite Women. Angelina menang angka dalam duel itu. Kemenangan Angelina tidak diikuti petinju NTT lainnya, Yudit Monino, yang turun kedua. Yudit kalah angka dari lawannya Beatrix Sugoro asal Kalimantan Selatan di kelas terbang 51 kg Elite Women. Erniati Ngongo yang turun ketiga mampu menahan salah satu petinju andalan tuan rumah Papua, Noberta Tajung Kateng, di kelas ringan 60 kg Elite Women. Sementara Mario Kali yang turun keempat mampu mengalahkan petinju berdarah NTT Immanuel Bim yang bertandang mewakili Jambi di kelas layang 49 kg Elite Men di babak final yang akan digelar pada Rabu tanggal 13 Oktober 2021 mendatang. Angelina akan berhadapan dengan petinju tuan rumah Ona Atriani Pais. Bertanding di partai ke-96 kelas bantam 52 hingga 55 kg putra pada hari Senin 11 Oktober 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia Timur untuk merebut tiket final. Petinju NTT Luki Hari kalah angka dari petinju Julius Lumoli asal Provinsi Maluku. Kekalahan Luki Hari menempatkan NTT hanya meloloskan 3 atlet tinju ke final dan bersama petinju lainnya Yudit Monino hanya bisa mengantongi medali perunggu. Menanggapi hasil tersebut, Wakil Gubernur NTT Joseph Nasui selaku CDM mengatakan potensi atlet-atlet NTT di PON termasuk Luki Hari sudah sangat maksimal. Harus memberikan apresiasi kepada Luki. Luki main bagus sekali, hanya memang Malukunya pukulannya praktis dan lebih kena. Padahal sudah berdarah Maluku, tetapi sportivitasnya sangat luar biasa anak kita. Pelatih tinju NTT Hermansen Balu usai laga itu mengaku bersyukur karena anak-anak asuhnya sudah mencatatkan namanya di babak final. Manajer tinju NTT Elizabeth Haning juga mengakui tidak menutupi kegembiraannya usai pertandingan itu. Dia berharap para petinju NTT yang masih bertanding mampu mempersembahkan medali emas untuk Nusa Tenggara Timur. Dari cabang olahraga tarung derajat, atlet NTT Yosef Amormius lolos ke babak final. Amormius mampu mengalahkan petarung asal Aceh Mirwansyah di kelas 52 hingga 55 kg putra. Babak finalnya akan digelar hari ini, Selasa 12 Oktober 2021. Yosef Amormius akan berhadapan dengan petarung Khairul Naam asal Provinsi Jambi. Pelatih tarung derajat NTT Marianus Jago dari Timika mengungkapkan kegembiranya atas kemenangan Amormius. Ia mengaku tidak ada yang istimewa dalam persiapan di babak final. Mereka tidak ikhlaskan hati kemudian tentunya dan tidak lupa wajib berdoa. Pengurus tarung derajat NTT selalu mengharapkan dukungan doa masyarakat Nusa Tenggara Timur sehingga keberhasilan di babak semifinal bisa mereka dulang ke babak final dan mempersembahkan medali emas untuk Nusa Tenggara Timur dalam pertandingan hari ini 12 Oktober 2021 di babak final. Amormius juga mengaku sangat puas dengan hasil pertandingan di babak semifinal. Guru olahraga yang sudah dinyatakan lolos CPNS ini juga merasa bersyukur karena banyak pendukung yang menyemangatinya hingga masuk ke babak final. Warga diaspora NTT di Timika sangat mendukung setiap kali ia bertanding.
Amornius juga mengaku semakin bersemangat karena didukung istri dan kedua anaknya yang selalu menyaksikan dirinya saat bertanding. Sementara itu, sebagai cabang olahraga unggulan Nusa Tenggara Timur untuk mendulang medali emas, yakni Kempo mendapat target menyumbang 6 medali emas di PON ke-20 Papua 2021 hingga 11 Oktober 2021. Belum ada hasil dari 9 nomor yang dipertandingkan. Target 6 medali emas ini dipatok KONI NTT merujuk pada capaian cabur Kempo di ajang Prapon 2019 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan tanggal 11 hingga 16 November 2019 lalu, di mana NTT tampil sebagai juara umum dengan meraih 6 medali emas, 1 medali perak, dan 5 medali perunggu. Namun di arena PON ke-20 Papua, semuanya berubah. Target yang diharapkan itu kemungkinan sulit tercapai. Pasalnya, hingga hari kedua pertandingan dari cabang olahraga Kempo yang berlangsung di GOR STT Gidi Sentani Kabupaten Jayapura, Kensi NTT turun berlaga pada 9 dari total 13 nomor yang diikuti, baru berhasil mendulang 3 medali perak dan 2 medali perunggu. Di hari pertama pertandingan, Kempo NTT menyumbang 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Pada hari kedua, Minggu 10 Oktober 2021, Kempo menambah lagi 2 medali perak dan 1 medali perunggu. 2 medali perak yang baru diraih itu disumbangkan embu baru pasangan putra Kensi atas nama Randaka Mamfini dan Arif Purwanto, serta embu pasangan putri satu dan atas nama Inki Pinis dan Fitri Rajahuki. Sedangkan 1 medali perunggu disumbangkan embu beregu putra atas nama Rizal Sobo, Deviarto, Fernando Bala, dan Andri Sobo. 3 nomor ini sendiri merupakan nomor yang diunggulkan, mampu menyumbang medali emas dari cabang olahraga Kempo karena pada Prapon yang lalu mereka berhasil meraih emas, termasuk nomor embu beregu putri yang pada PON kali ini gagal menyumbang medali emas. Catatan RRI bersama tim media PON asal NTT di Sentani Jayapura dalam pertandingan hari Minggu 10 Oktober 2021, Kensi NTT turun berlaga di 5 nomor pertandingan, yakni randori kelas 60 kg atas nama Lazim Jati dan randori putra kelas 60 kg atas nama Yulia Badar untuk mencari juara pool. Ada juga di nomor embu pasangan putra Kensi, embu pasangan putri Kensi, dan embu pasangan putri satu dan. Penampilan para Kensi NTT di nomor embu sebenarnya sangat baik jika melihat teknik, kekompakan, kecepatan gerak, dan lainnya. Apabila Kensi yang diturunkan merupakan Kensi syarat pengalaman dan pernah membawa Indonesia meraih medali emas di kejuaraan dunia Sorenjing Kempo di California, Amerika Serikat tahun 2017 lalu. Namun hasil penilaian wasit juri terhadap penampilan para Kensi NTT jauh di luar dugaan dan harapan. Ketua menanggapi hal tersebut, Ketua Pengprov Perkemi NTT, Insinyur Eston Elfunai MSI yang baru tiba di Papua pada Minggu 10 Oktober 2021 pagi langsung menyaksikan penampilan Kensi NTT di GOR STT Gidi Sentani. Di sela-sela menyaksikan atlet Kempo bertanding, Eston Funai kepada para awak media mengatakan sebagai Ketua Pengprov Perkemi NTT, dirinya siap menerima semua hasil yang ada. Namun hasil tersebut perlu dievaluasi karena penilaian jurinya dinilai kurang objektif. Terus terang, kita tidak bisa pakai parameter sebagai tolok ukur pembanding, tapi fakta yang ada itu anak-anak juara dunia dan mengalahkan sekian puluh negara. Ini kelihatan tadi begitu banyak saya kira, termasuk rekan-rekan pers yang melihat dengan otak dan dengan hati. Ternyata kok bagaimana teknik penilaiannya kok sampai begitu Tapi ya karena sudah diupacarakan, kita terima dengan senang hati dan secara sportif. Tapi ke depan perlu harus ada satu evaluasi dan reevaluasi terhadap kinerja daripada para wasit. Sementara itu dari cabang olahraga pencak silat, NTT yang meloloskan 2 atletnya ke babak final, yakni Godeliva Lali Inah di nomor jurus tunggal dan Jenny Kause di kelas B Putri terjadwal bertanding pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2021 di babak final. Godeliva yang turun bertanding bersama 5 finalis lainnya di GOR Toware Sentani Kabupaten Jayapura pada Senin 11 Oktober 2021 gagal meraih prestasi medali. Karena dari 6 finalis, Godeliva menempati urutan ke-6 dengan nilai 441. Sementara urutan pertama diraih atlet asal DKI Jakarta, kedua asal Jawa Barat, ketiga asal Provinsi Bali, dan keempat asal Jawa Tengah. Hasil tersebut menempatkan NTT belum meraih prestasi dari cabang olahraga pencak silat. Sedangkan pesilat Jenny Kause dijadwalkan akan bertanding pada babak final yang berlangsung pagi ini pukul 9.00 waktu Indonesia Timur di GOR Toware Sentani, Jayapura, Papua. Jika menang, maka Jenny Kause menjadi atlet kedua yang mempersembahkan medali emas untuk kontingen NTT. Jika tidak, maka dia hanya mampu meraih medali perak. Ketua KONI Andre Kore selaku Ketua Umum IPSI Nusa Tenggara Timur sangat berharap Jenny Kause bisa bertanding maksimal dan mempersembahkan medali emas untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur.
Saya harus mengharapkan banyak kepada Jenny karena Jenny sudah ada di titik puncak setelah dia melalui proses panjang mulai dari perizinan, pelatihan sampai pada akhirnya dia ada di final. Tentu saya mengharapkan besok Jenny bisa mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memberikan yang terbaik juga buat Nusa Tenggara Timur. Dan Jenny satu-satunya atlet yang saat ini kita harapkan memberi kontribusi medali dari 2 target medali emas yang ditetapkan oleh KONI melalui cabang olahraga silat. Oleh karena itu saya tadi sudah bertemu dengan Jenny dan sudah bicara banyak. Pada posisi Jenny sangat siap untuk bertanding besok. Lawannya dia sudah pernah bertemu juga di Kejurnas, dan waktu di Kejurnas Jenny pernah mengalahkan atlet ini. Tapi seperti biasa, atmosfer final di PON tentu berbeda dengan atmosfer saat kejuaraan nasional. Oleh karena itu, saya berharap betul Jenny menampilkan dengan semua yang dia punya yang terbaik, karena ini bukan saja untuk kebanggaan daerah, tapi juga ini untuk harga diri dia sendiri dan untuk masa depan dia. Oleh karena itu, saya mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur agar Jenny Elvis Kause, seorang komando wanita angkatan laut berpangkat Sersan 2, bisa memberikan terbaik buat Nusa Tenggara Timur. Kita tahu Jenny ini juga berasal dari keluarga yang sederhana, tetapi melalui olahraga dia bisa merubah nasib, merubah masa depannya. Oleh karena itu saya harapkan betul dukungan besok jam 9 pagi waktu Indonesia Timur atau jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Jenny akan turun di gelanggang 2 partai pertama untuk mempersembahkan medali emas. Mari kita bersama satukan perbedaan, melangkah searah meraih kemenangan, berlari melaju jadi nomor 1, semangat juara Garuda di dadaku, berada di ujung timur Indonesia, ku tak peduli walau berbeda-beda suku. Papua bagian penting Indonesia, mari kita rayakan bersama-sama, kita berlomba dari start sampai finish Indonesia, put your hands up like this. Catatan RRI Kupang dari Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, kontingen Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat resmi hingga tanggal 11 Oktober 2021 malam sudah mengantongi 1 medali emas, 4 medali perak, dan 3 medali perunggu. Hasil tersebut menempatkan NTT pada urutan ke-25 dari 34 provinsi peserta PON ke-20 Papua 2021. Sangat diharapkan dukungan doa masyarakat NTT sehingga peluang perolehan medali emas dari 5 atlet NTT yang akan bertanding di partai final, yakni 3 dari cabang olahraga tinju, 1 dari pencak silat, dan 1 lainnya dari cabang olahraga tarung derajat, bisa mempersembahkan medali emas untuk kontingen Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian Jurnal PON NTT ke-20 tahun 2021 dari Provinsi Papua bersama saya, Alutani. Salam olahraga, NTT bangkit, prestasi emas. Angkat tanganmu untuk Indonesia. RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.